Era Mekah. Berhala telah menjadi Tuhan di semenanjung Arabia selama ratusan tahun lamanya. Dan Mekah, pusat dari kehidupan spiritual bangsa Arabia, adalah ajang kontestasi berhala. Ka'bah, monumen spiritual peninggalan Nabi Ibrahim itu pun dipenuhi oleh ratusan berhala. Hingga kemudian, kenyamanan para berhala itu mulai terusik dengan datangnya utusan Allah, Muhammad bin Abdullah. Memasuki kisaran tahun 610 Masehi, Muhammad bin Abdullah telah mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarkan agama Tauhid, sebuah agama yang memerintah umat manusia untuk bersujud kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Mekah seketika gempar. Seorang yang dianggap umi atau buta huruf tiba-tiba saja mengabarkan bahwa penduduk Mekah telah menyembah Tuhan yang salah. Dan respon para penduduk Mekah pun hampir sama, menolak keras apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah. Menjalani masa-masa awal tugas sebagai Rasul Allah, Nabi Muhammad mendapatkan pertentangan sedemikian hebatnya dari warga Mekah. Bagaimanapun juga, sebagai hamba yang telah disiapkan Allah sebagai Rasul, Muhammad bin Abdullah memiliki rekam jejak yang sangat mulia, baik dalam kehidupan pribadi maupun pada pergaulan sosial. Para penduduk Mekah selama ini mengenal Muhammad bin Abdullah sebagai Al-Amin atau orang yang terpercaya. Dikisahkan, beberapa tahun sebelum era kenabian, Muhammad bin Abdullah telah berhasil menjadi penengah dalam konflik mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Bermula dari Ka'bah yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir, para pemuka Mekah bersepakat merenovasi bangunan spiritual tersebut. Muhammad bin Abdullah pun terlibat dalam proses renovasi. Hingga akhirnya renovasi memasuki tahap akhir dengan meletakkan Hajar Aswad ke posisinya semula. Dan dari sinilah konflik mulai muncul. Terjadi pertikaian di antara klan-klan terhormat Mekah yang terlibat dalam renovasi Ka'bah. Masing-masing dari mereka bersikeras merasa paling berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Para pemuka klan bersumpah siap menumpahkan darah jika bukan mereka yang meletakkan Hajar Aswad. Mereka bahkan telah memasukkan tangan ke dalam sebuah cawan yang penuh darah sebagai bukti kebulatan tekad. Konflik itu berlangsung hingga 4 atau 5 hari lamanya. Hingga kemudian Abu Umayyah bin Mughirah berhasil meredam konflik tersebut. Saat itu mereka semua sedang berkumpul di kawasan Masjidil Haram dengan tensi pertikaian yang memuncak. Abu Umayyah mengusulkan agar pertikaian ini diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu orang pertama yang memasuki pintu masjid setelah kesepakatan tersebut. Muhammad bin Abdullah menjadi orang pertama yang memasuki pintu Masjidil Haram. Semua yang hadir langsung menyetujuinya. Para tokoh-tokoh utama Mekah itu memiliki rasa hormat yang tinggi kepada sosok Muhammad bin Abdullah muda. Jalan keluar yang diberikan oleh Muhammad bin Abdullah diterima semua pihak dengan lapang dada. Beliau meminta selembar kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Kemudian beliau meminta perwakilan dari masing-masing klan untuk mengangkat kain tersebut dari pinggirnya. Bersama-sama mereka membawanya ke tempat Hajar Aswad. Selanjutnya Muhammad bin Abdullah dengan kedua tangannya meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, dinding Ka'bah. Salah satu pemuka Mekah yang melihat kecerdasan Muhammad bin Abdullah berkata, "Alangkah mengherankan dan menakjubkan orang-orang tua yang mulia menetapkan seorang anak muda untuk menyelesaikan sengketa mereka. Demi Tuhan, dia pasti mengungguli mereka dan pasti dia akan berperan besar setelah ini." Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa Muhammad bin Abdullah menengahi konflik tersebut pada usianya yang ke-25. Namun, beberapa sumber sejarah lainnya menyebut beliau ketika itu berusia 35 tahun. Muhammad bin Abdullah menikah dengan Khadijah
pada usia 25 tahun. Saat itu, Khadijah telah berusia 40 tahun. Dalam catatan sejarah Islam, Khadijah merupakan orang pertama yang mengimani kenabian Muhammad bin Abdullah. Tidak seperti umumnya penduduk Mekah, Muhammad bin Abdullah tidak pernah sekalipun ikut menyembah berhala. Dan sejak lama, beliau dikenal suka menyendiri pada malam hari di gua sekitar Mekah. Pada 6 Agustus 610 Masehi atau tanggal 17 Ramadan, Muhammad bin Abdullah menerima wahyu pertamanya. Saat itu beliau sedang menyendiri di dalam gua Hira. Malaikat Jibril pun datang menyampaikan wahyu pertama dan menandai awal mula era kenabian Muhammad bin Abdullah. Nabi berasal dari istilah naba yang artinya adalah berita penting. Allah melalui malaikat Jibril menurunkan berita penting tuntunan agama melalui hambanya yang ditunjuk sebagai nabi. Tuntunan agama ini mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia demi keselamatan manusia di dunia maupun akhirat. Bukan tugas yang mudah diemban oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Mekah melakukan penolakan keras terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka pun beramai-ramai memberikan perlawanan kepada Nabi akhir zaman.